Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi faddalana ala asirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Barusan kita sudah mendengarkan salawat pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu kali saja salawat akan diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi kalau sudah tahu kemuliaannya, bukan sampai di sini salawatnya, nanti di rumah juga dibaca. Insyaallah. Ya, jangan di sini saja. Sekarang sudah tanggal 29, jadi besok lusa sudah tahun baru dan 1 Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 1 Rajab besok tanggal 31. Jadi hari Rabu asar kita sudah baca doa akhir tahun. Rajab. Rajab. Bapak. Karena kata besoknya tanggal 1. 1 Januari kita akhir tahun aja. Nanti bulan Rajabnya. Bulan Rajabnya tanggal sudah mulai maghrib, sudah mulai 1 Rajab. Yang biasa bacaan boleh. Ada juga kalau kita sholat sunat Rajab minimal 2 rakaat. Bacaannya kulhu 3 kali sama kulya 3 kali, minimal 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya 10 rakaat. Jadi tanggal 1 Rajab, tanggal 15 Rajab, tanggal 30 Rajab kita sholat sunat Rajab. Boleh 27 boleh, 27 Rajab boleh. Dari tanggal 1 sampai 30 Rajab sholat sunat boleh. Sholat sunat. Ada yang tidak boleh. Tapi yang biasa ulama laksanakan ada yang tanggal 1, 15, 27 atau dengan tanggal 30. Tapi khusus malam Jumat pertama, malam Kamis pertama, malam Jumat maksudnya, kita juga sholat sunat Rajab minimal 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Bacanya sama kuliah tunggu saja ya. Di dalam bulan Rajab para ulama sering berdoakan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Jadi pada saat masuk Rajab, tidak mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berkah biasa, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Jadi pada saat masuk Rajab kita berbahagia masuk Rajab. Rajab adalah bulan Allah. Masuk Syaban bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Ramadan bulan kita. Alhamdulillah. Makanya pada saat masuk Rajab setiap hari kita baca Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab sampai selesai bulan Rajab. Kemudian berkahi juga di bulan Syaban, ya Allah.
Allah dan kerja bersama wabalikna Ramadan, sampaikan usia kami ya Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi sekarang kita masih lihat saudara kita masih ada sekarang, yang tahun kemarin sudah tidak ada. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa masih beri umur sama Allah? Ada yang tanya? Belum siap. Bapak-bapak kenapa dikasih umur sampai sekarang, bapak-bapak? Allah ingin dengar taubat kita. Jadi harus kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dipanjangkan umur kita, usia kita, insya Allah ke dalam bulan Rajab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah salah satunya adalah pengajian sekaligus dengan tasyakuran bin nikmah yang mau pergi menunaikan ibadah umrah. Kenapa harus beginian nih? Mendoakan, kemudian supaya kenapa harus berdoa nih? Karena Bapak Ibu, ibadah umroh itu selain kita memerlukan fisik yang kuat, sehat, juga harus perlu apa? Tiud. Apa itu tiud? Tiud itu dibalik duit. Jadi harus punya uang. Nah, bagi yang sekarang yang sudah punya uang dan akan melaksanakan ibadah umroh, kita doakan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan kelancaran selama melaksanakan umrohnya, dan juga kita doakan mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari rumah sampai dengan Mekah Madinah dan kembali pulang dan mendapat predikat, mendapat umroh yang mabrur, makbul, yang mendapat ridho di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu mohon bacakan Al-Fatihah wabil khusus kepada Bapak Heru Permana, Ibu Maimi Syarah, Ibu Hanifah Nursaban, Anak Muhammad Habizuddin, Bapak Asep Syaifudin, Siti Hadizah, Bapak Sriyono, Ibu Asman, Bapak Muryanto, dan Ibu Eka Matika Handayana. Mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan predikat umroh mabrur, umroh yang makbul, yang mendapat ridho di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bekal untuk khusus untuk yang berumrah. Kalau bicara umroh pasti sudah umroh dong ya. Jadi pada saat umroh itu banyak halangan. Padahal sebentar, kalau umroh itu hanya ya paling 2 jam selesai. 3 jam. Singkat 2 jam. Tapi ada banyak halangan, banyak tantangan. Ketika mau umroh, niatnya sudah jelas ya, kan. Hanya satu niatnya apa? Lillahi ta'ala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada niat ikhlas pada saat keluar rumah, membacakan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ya Allah, engkaulah tujuan kami, wa ridhoka matlubi, keridhoanmu yang kami cari ya Allah. Aku akan datang ke Mekah, di kampung sana, di kota sana, di negara sana ya Allah, kira-kira 900 km dari sini ke sana, 900 km kalau naik kapal ya, kapal udara. Jadi kalau sekarang ini bagi yang umroh, ketika di kapal, ketika kita masuk sebelum di bandara, jangan banyak bicara. Harus terbuka dengan, kalau di hati harus pantang sudah ada di sana. Kalau kita banyak ngobrol, nanti seperti kalau sholatnya tidak khusyuk. Ya.
Ibu-ibu udah susah ya. Karena masuk Rajab. Rajab itu sebenarnya intinya ulang tahun sholat. Ulang tahun sholat. Ulang tahun sholat. Para ibu sudah tahu. Sudah dari tahun kita anak-anak sudah mengetahui informasi tentang Rajab, bahwa Rajab itu diturunkannya ibadah sholat. Sekarang kita introspeksi gitu. Nah, nanti kalau sudah kita lanjutkan lagi di umroh. Pada saat umroh, sampai ke sana jangan banyak ngobrol, ya. Kalau bisa dalam hati baca sholawat, baca asmaul husna dibaca, jangan banyak ngobrol. Nah, kalau nanti tiba di Madinahnya di Madinah dulu, mungkin nanti mikotnya di Bir Ali, di Masjid Madinah. Perjalanan antara masjid ke Madinah ke Makkah itu adalah 4 jam kurang lebih. Sampai ke Mekah langsung biasanya hotel dulu dan jangan mandi, ya. Kalau hotel jangan mandi batal. Kalau batal itu umrohnya nanti ada damnya didenda 2,5 juta biasanya. Jadi kalau sudah dari Mekah, dari Madinah ke Mekah karena capek, kalau sudah harus masuk hotel dulu, jangan mandi, biasa saja, udah dulu, ya. Jangan pakai parfum lagi, batal nanti. Atau pakai sabun, nanti batal. Kalau hal itu dilakukan, pasti kena dam, mengeluarkan 2,5 juta. Nah, kalau sudah selesai, masuk ke Masjidil Haram. Saya lupa doanya pada saat masuk Masjidil Haram. Kalau mau yakin, sebagai sudah lama. Nanti masuk tawaf. Yang penting hatinya pada saat masuk ke haram, ya bapak-bapak yang mau jangan banyak ngobrol. Walaupun kepada ustadznya, ya, banyak tanya, jangan, ikut aja. Jangan banyak ngobrol, tanya macam-macam. Tanya sekarang nih, kok tanya. Jangan pada saya ikut aja di belakang. Kalau dulu saya waktu umroh, guru saya di depan, saya di belakangnya. Kalau guru saya sih diam saja bacaannya. Pada saat tawaf nggak baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, wah itu juga ya kalau kita. Tapi kalau kita berdiam, tapi yang dibaca dalam hati. Keliling terus dalam hati. Ini yang dibaca. Ini yang telah dikemanakan oleh Allah. Tiba-tiba baca ini, bercucur air mata. Ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami sekarang di depan Ka'bah terus keliling 7 kali. Tidak ada dibaca, tidak ada ngobrol, ini saja dalam hati. Nih, bercurah air mata sana. Karena dalam Al-Quran ini disebutkan banyak orang yang berkeliling ke tawaf di hadapannya Ka'bah. Kata Allah, tidak beribadah, tapi bertepuk tangan dengan bersyur gitu. Karena kenapa? Tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah ingat sama Allah Subhanahu, yang nilai apa yang coba kira-kira? Apakah pada saat kita tawaf itu mulutnya, atau kakinya, atau tangannya? Bukan. Yang akan dilihat Allah SWT qalbunya, hatinya. Kata Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, maka seluruh amal ibadahnya dari ujung kaki sampai ujung rambut baik semuanya. Tapi sebaliknya, kalau dianya rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Kata Rasulullah, wahiyya qalbu, dialah qalbu. Makanya qalbu itu harus ingat sama Allah. Kalau sudah punya iman, yang menjadikan ikhlas ini Bapak Ibu, bukan
bukan saya ikhlas ke ini juga ke umroh, tidak pernah ngomong apa-apa, bukan. Ikhlas bukan seperti itu. Ikhlas itu adalah amalnya ibadah kita. Saksinya hanya satu, hanya Allah semata saja. Tidak usah diomong-omongkan, udah bicara nggak perlu. Jadi kalau amal ibadah semuanya yang kita lakukan, nggak usah diomongkan. Saksi kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda ikhlas. Jadi ikhlas ini. Alhamdulillah, kalau punya enak, nikmat. Dalam kekeringan malam, ibu sholat tahajud sendiri bisa nangis, tidak usah ngomong-ngomong, ini jalan. Alhamdulillah. Demikiannya ketika tawa 7 kali, rasa itu kalau kita menghayati khusyuk akan bercucur air mata. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama hidup ini. Alhamdulillah sekarang sudah ditakdirkan bertemu denganmu ya Allah secara ini, bertemu berjadi menjelahi mentawaf Ka'bah. Alhamdulillah. Setelah tawa kalau bisa cium Hajar Aswad kalau bisa, tapi jangan memaksa, cium Hajar. Sekarang beribuan itu ya. Setelah itu baru ke Multazam, berdoalah di situ, berdoa kepada Allah Subhanahu wa pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat tawaf di depan Ka'bah. Setelah itu apa lagi setelah tawaf? Setelah sholat minum dulu. Minum apa? Minum air jam-jam. Putih di sana. Air jam-jam. Kemudian setelah itu baru melakukan sa'i. Demi sama juga sa'i. Sa'i juga 7 kali balikan. Jalan kecil memahami tentang fungsi dan hakikatnya antara bawah dan safa. Kita harus ingat bahwa itulah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah tawaf kita terakhir adalah tahallul. Selesai, cuma 2 jam. Tapi perlu uangnya sekarang sudah minimal 25 juta rupiah. Jadi ibu, ada yang sudah selesai, ada yang belum? Banyak yang belum? Mudah-mudahan ibu datang kasih saja. Ini apa? Iya Allah. Mereka sudah disampaikan umroh. Tinggal kami ya Allah. Mudah-mudahan kami datang ke sini juga ingin melaksanakan umroh. Mudah-mudahan datang ke sini mendoakan yang sudah umroh. Mungkin besok atau lusa kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan umroh. Alhamdulillah. Oleh karena itu mudah-mudahan yang sudah umroh, sudah selesai umrohnya, dijadikan Allah jadi umroh yang mabrur makbul, yang mendapat ridho di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai situ selesai itu, tidak ada lain kecuali berziarah kepada makom Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ialah dan ziarah tadi, bacaan yang tadi bersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Jadi tanda cinta kita kepada mahabbah pada Kanjeng Nabi itu selama, dan itu pasti dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin ke sana, baca terus setiap waktu salawat itu, ya. Jangan sampai di sini terakhirnya. Baca salawat, apalagi bagusnya setelah mau sholat, berjalan dulu pada Kanjeng Muhammad SAW. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Pasti itu dibalas. Kata guru saya, Pak Mersa Abaos itu penggantinya Abah Anom. Jadi kalau baca itu itu Rasulullah SAW di hadapan kita. Kalau baca yang tadi, salawat tadi,
salam kita. Baik, makanya baca salam itu sampai dengan kita. Kalau bisa, kalau sudah mahabbah sama Rasulullah SAW, sering baca salawat, pasti akan menitikkan air mata. Dan karena kita cintanya, mahabbahnya pada kambing di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mungkin karena sudah jam 11.30, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi kita doakan bagi yang sedang umroh, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, diberkahkan umrohnya, dan kembali ke negara kita, kembali ke Indonesia, kembali ke kita dalam keadaan sehat walafiat yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah